Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Putri Rezeki Agustiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Di kesempatan ini saya akan menampilkan video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SD Islam Terpadu Askia. Selamat menyaksikan. Kepada hadirin diharapkan untuk mengisi absensi yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara hari ini. Salawat dan salam kita limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam perbelahan kepada alam yang penuh dengan pengetahuan. Seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SD Askia dan penghormatan saya kepada hadirin yang telah menghadiri hari ini. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran di dalam hati. Kepada hadirin diharapkan untuk berdiri sejenak dan kita akan mengadakan wujud Indonesia. Terima kasih.
Kepada hadirin persilakan diri. Selanjutnya, hari sama-sama juga dengan melaksanakan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan atau lain kepada Ustaz Rahmani persilakan.
Apa sih tujuannya? Secara ketika nilai-nilai positif itu ditanamkan, kita akan menginginkan tumbuhnya karakter-karakter yang positif juga pada siswa-siswa kita. Ketika karakter-karakter positif itu sudah tumbuh dalam diri anak-anak kita, maka kenyamanan belajar di sekolah, kesenangan, dan pencapaian terbaik itu insya Allah akan mudah didapatkan. Nah, bagi teman-teman yang sedang ada di sini, mari kita siapkan diri kita untuk menerima materi yang akan disampaikan nanti dengan baik, sehingga kemudian setelah perjalanan ini selesai, kita bisa juga mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya positif, nantinya yang akan kita aplikasikan tentu saja bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di seluruh lini kehidupan kita. Positif dalam hal apapun, positif dalam berpikir, positif dalam beraktivitas, dan positif seperti yang saya sampaikan di dalam segala lini ya, termasuk berpikir positif terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi hari ini tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Putri Rezeki Agustiana dalam guru penggerak angkatan 10. Maka Bu Putri kita persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih belum semangat ya. Ternyata pagi ini seperti anak-anak aja yang harus semangat ya. Mungkin juga harus lebih semangat ya. Baik, seperti ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan budayanya sehingga hari ini kita bisa hadir di tempat yang berbahagia. Lalu Papua, salam hari ini sama-sama dikasih satu dari Papua dan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah Allah jadikan beliau sebagai teladan untuk kita semua. Yang berhormat kepada Ustaz Muhammad Laini yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Kemudian yang saya hormati kepada teman-teman rekan guru yang telah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau peningkatan budaya positif. Baik teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya punya sesuatu. Lewat sini, saya lewat sini ya. Hati. Belakang mata Nes. Ya. Baik teman-teman, jadi hari ini saya membagikan kopi. Nah, kopinya sudah dapat semua kan? Kalau sudah dapat semua, itu yang pertama saya menginginkan teman-teman menuliskan saat ini apakah teman-teman bisa teman-teman kita
Ada lagi yang sudah selesai? Kita lagi semangat-semangat semua ya. Dan Bapak tadi semangatnya bagi kita untuk belajar ya. Di sini kita sama-sama belajar, saya belajar dan teman-teman juga saling sharing. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menuliskan kebijakan dirinya ya. Apakah atau sejauh mana yang sudah menjadi seorang guru pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau baca salah satu artikel untuk teman-teman. Izin untuk dibaca. Ada yang mendengar, masih perlu banyak belajar. Memang kita dituntut untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Kemudian sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun ada hal yang harus dikoreksi dan sekali. Jadi kita sudah berusaha atau berupaya menjadi lebih baik, namun tetap saja kita harus masih banyak belajar. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung masuk saja. Hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, dengan cara menerapkan konsep-konsep ini pada budaya positif sepertinya, budaya positif itu adalah hal-hal yang tentunya bernilai baik ya, bernilai positif untuk warga sekolah. Jadi seorang guru yang kompeten harus mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Nah, apa saja sih yang bentuk dari budaya positif tersebut? Untuk mendukung hal tersebut, ada yang namanya disiplin positif. Jadi seorang guru itu harus menciptakan disiplin positif. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan lingkungan dan penghargaan. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana sih dengan lingkungan dan penghargaan itu. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini nanti ada penjelasan terkait bagaimana posisi kontrol seorang guru sebaiknya. Nah, nanti kita masuk ke kategori mana? Nanti akan ada kategorinya juga. Selanjutnya pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini pasti akan ada pertanyaan. Apa ya yang membedakan keyakinan dengan peraturan? Karena selama ini setiap guru yang masuk ke kelas sudah membuat peraturannya. Ya, apalagi kalau misalnya guru kelas, ya kan? Sudah membuat peraturan-peraturan di kelasnya. Nah, apa yang menjadikan perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Ini nanti kita akan bahas. Kemudian ada penerapan seni budaya diskusi dalam penyelesaian masalah. Tentunya seorang guru memiliki masalah-masalah dan setiap hari itu pasti banyak sekali masalah yang ditemukan. Ada yang hilang pensil, ada yang jadi apa, ada yang kolam-kolam. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Nanti kita akan menggunakan penerapan seni budaya diskusi. Nah, di sini terkait tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yaitu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini cara penerapan disiplin positif itu yaitu harus mengajarkan si anak itu bagaimana sih bertanggung jawab.
Disiplin positif yang sudah pernah kita laksanakan bahkan setiap hari. Jadi setiap hari itu kita menunggu atau menyambut siswa. Karena setiap hari sudah kita lakukan. Dan disiplin positif ini saya dari anak-anak ini menyalahi gurunya itu tidak ada pasangan. Ketika mereka menjumpai kita di depan pagar, langsung menyalahi kita dan menyambut kita. Nah, untuk kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siapa di sini teman-teman yang mau menerima hukuman dengan serta-merta? Ada nggak teman-teman yang ikhlas menerima hukuman? Tidak berpuasa gitu? Enggak ya? Nah, jadi sebenarnya pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi pertama dan itu berasal dari eksternal, berasal dari luar, tidak dari dalam diri seorang anak, tapi dari luar. Contohnya seperti hukuman. Misalnya nih, saya tulis, silakan push up berdiri di sekolah karena Anda telah hadir acara hari ini. Itu ya, memberikan hukuman itu berarti dari luar, ya kan? Karena dari luar karena eksternal kan dari luar tuh, karena Ustaz Kartini saya marah-marah itu kan jadi motivasi beliau untuk menjadi lebih baik itu karena Haidina Ustazah Bereket. Haidina Ustazah Bereket itu ketemu dengan Ustazah putrinya marah-marah gitu. Itu bisa jadi karena eksternal tadi, jadi tidak mengubah dari dalam diri seseorang, melainkan dari luarnya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Jadi kalau misalnya yang kedua itu imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia itu akan bergantung. Dia melakukan sesuatu tujuannya untuk mengharapkan penghargaan. Nah, motivasi itu motivasi dari luar juga. Dan sedangkan motivasi yang ketiga berasal dari internal, dari dalam diri. Berarti kita upayakan untuk menciptakan motivasi perilaku manusia itu, mereka itu dari dalam menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti untuk menciptakan motivasi tersebut, usahakan kita menciptakan motivasi yang dari dalam. Dari luar boleh sebagai pendukung, tapi alangkah baiknya kita timbulkan motivasi dari dalam juga. Sebenarnya ini sama-sama kita perlukan ya, dari luar dan dari dalam. Nah, sekarang posisi kontrol seorang guru. Jadi setiap materi saya paling menarik dengan materi ini. Posisi kontrol seorang guru. Kira-kira kita sudah berada di posisi mana? Yang pertama ada penghukum, yang kedua teman, yang ketiga korban merasa bersalah, yang keempat penatau, dan yang kelima manajer. Ini sebenarnya bagi ya, yang pertama penghukum, yang kedua itu korban merasa bersalah. Mohon maaf teman-teman ya. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira jika kita lihat posisi kontrol
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat masalah bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Lanjut. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang di kelas. Ibu saya urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu.
yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi posisi manajer juga mengacu pada penerapan segitiga restitusi untuk menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Sebelum kita ke segitiga restitusi, kita lanjutkan ke keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tentunya sekolah kita sudah melakukan kesepakatan. Jadi ketika kita melakukan keyakinan kelas, tentunya kita melakukan kesepakatan dulu antara guru dan anak-anak, bukan guru yang langsung buat. Kemudian keyakinan kelas dalam keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi ketika kita mau membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami, kemudian mudah diingat dan diterapkan. Ya. Adapun contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 6 yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada salah satu contoh praktek keyakinan kelas. Jadi saya melibatkan seluruh warga kelas untuk menentukan keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di kelas. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita berikan mereka kebebasan untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ahli dan tugas segitiga restitusi. Seorang guru yang berada di posisi kontrol atau posisi kontrol manager itu menggunakan segitiga restitusi. Tadi kita sudah melihat dari permasalahan atau kasus kemarin yang terlambat hadir 20
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru yang baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Nggak 50. Restitusi merupakan langkah pendidikan diagnosis berlandaskan pada teori kontrol Dr. William James. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi kegiatan mereka. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Kak. Sudah lama ya ternyata kemaparan ada di sini. Betul Pak, lo banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik katain Eka di depan kelas. Lo banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Lo banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi. Hanya yang bertanya. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya menetap saja. Sudah benar Pak, saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mencapai-capai di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya tidak emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah juga. Ya, saya bisa berpraktik. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Orang yang juga bisa pikir bahwa apa lagi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nanti satu aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya Pak bangga dan sabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segi ini berperan menggeser identitas player dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak tampak atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, kalibrasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pengalaman dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan diri ini dapat memperbaiki hubungan dengan guru tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah dari gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang mengambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi kelas yang tepat. Dalam menerapkan sendiri dan restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan kondisi atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami sirkuit penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi,
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang anak, mengharapkan mereka menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan agar dapat menyelesaikan permasalahan ini, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan video tentang segitiga restitusi. Mungkin ada sebagian teman-teman kita yang sudah menerapkan segitiga restitusi. Jadi bagi yang sudah menerapkan, yuk kita sama-sama menerapkan yang lain juga menerapkan segitiga restitusi. Nah, saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi bersama siswa saya juga. Mari kita perhatikan bersama. Teman-teman, berikut adalah video. Di sini saya menerapkan segitiga restitusi pada salah satu siswa kelas 6. Jadi saya saksikan bersama. Teman-teman, tadi adalah salah satu contoh penerapan yang sudah pernah saya lakukan dengan Putri ya kelas 6. Dan ternyata penerapan segitiga restitusi itu tidak terlepas dari pengetahuan tentang kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada kepuasan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ada kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya harus tercukupi, ya. Bagi manusia yang tidak tercukupkan dengan hal ini, pasti dia akan berusaha untuk mendapatkannya.
Jika jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. 17 tahun bawa mobil keren. Ternyata kebutuhan yang ingin Dimas penuhi itu adalah penguasaan. Tapi tidak ingin diakui oleh teman-temannya bahwa dia itu keren. Selanjutnya jika jawaban Dimas, jawabannya aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti ini kebebasan. Terserah nih mau kemana. Selanjutnya, terima kasih. Jadi saya yakin teman-teman semua sudah paham terkait dengan kebutuhan manusia. Bahkan ada teman-teman juga yang sedang menerapkan keyakinan jelas. Mungkin namanya adalah seorang mungkin sebelumnya bukan keyakinan jelas namanya. Padahal kita sedang menerapkan keyakinan jelas itu. Mungkin ini saja pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ucapkan pada Bapak Putri dan telah mengadakan pertemuan tahun 2019 ini. Saya kita kepada teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa mengatakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya hari ini. Adapun pertanyaan saya adalah, untuk menjadi seorang guru, akan lebih baik kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol yang bagaimana. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusna. Posisi kontrol yang mana ada dari penjelasan tadi? Ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang baik digunakan oleh seorang guru adalah posisi kontrol manajemen. Kenapa? Karena posisi ini melibatkan anak-anak. Di situ anak-anak diberikan kolaborasi. Sehingga perbaikan dalam dirinya itu bukan terjadi hanya dari kuasanya, melainkan dari dalam. Jadi bila mengingat dengan keyakinan kelasnya, kemudian ada solusi dari pikirannya. Guru hanya mengarahkan, membimbing. Jadi seperti itu. Terima kasih kepada Saudara Yusna. Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam. Saya pertanyaan saya ingin sedikit tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Mungkin bisa dijelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya saya kasih. Saya tentunya dari kata-kata yang beliau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah yang sudah hadir hari ini, dan terima kasih kepada Ustaz Putri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Semoga dengan hari ini kita mengikuti acara ini dapat menambah ilmu wawasan dari kita semua. Baiklah, sebelum itu mari kita baca doa dulu. Bergerak bersama